38.000 itu Pak Gunawan. Itu maaf, berarti kalau lihat perkembangan orang, artinya itu kan tidak lepas dari dunia malam. Itu yang pasti gitu kan. Itu dari tahun ke tahun Grobogan itu ada peningkatan atau stagnan atau penurunan Pak Gun? Ya, jadi selama beberapa tahun terakhir itu kita bisa menyediakan tes untuk secara maksimal ya, untuk kelompok-kelompok yang tadi memang menjadi sasaran kita untuk tes ya, itu memang mengalami peningkatan. Tahun kemarin itu sekitar 42.000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Salam Grobogan hebat. Pemirsa Jateng TV, kemarin kita habis podcast dengan jajaran Dinas Pendidikan berkaitan dengan perundungan atau bullying, di mana bullying sendiri sangat mencemaskan dan butuh solusi serta penanganan bersama-sama. Dan bersama dengan itu, Kabupaten Grobogan dalam hal pergaulan bebas baik anak-anak remaja perlu kita awasi dengan ketat. Pemirsa Jateng TV, di Kabupaten Grobogan sendiri untuk kasus penyakit HIV memang cukup memprihatinkan sekali, dan di tingkat Jawa Tengah itu masuk 5 kategori penyakit yang sangat butuh penanganan dan perhatian serius. Dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, Grobogan termasuk masuk dalam ukuran 5 besar, atau yang ini memang harus perlu kita atasi dan kita cegah, kita tanggulangi secara bersama. Oke pemirsa, untuk menyingkat waktu kita bincang-bincang atau podcast dengan beliau Bapak Gunawan Cahya Utomo, Magister Public Health. Beliau di kesehariannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan beliau lebih spesifik di sub koordinasi penyakit menular. Kita sapa beliau, Pak Gunawan. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Gimana, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Oke Pak Gunawan, bisa disampaikan kepada pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan, sebetulnya apa Pak Gunawan itu bedanya antara penyakit HIV dengan penyakit AIDS? Karena kalau kita melihat Grobogan sendiri itu luar biasa. Ada sekitar 1.802 yang terjangkit HIV. Itu bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan. Silakan Pak Gun. Ya, baik. Terima kasih ya Jateng TV yang sudah mengundang kami ke sini ya. Baik, terkait dengan HIV ini memang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Jadi terkait dengan infeksi HIV ya ataupun AIDS ini. Jadi HIV atau AIDS ini adalah suatu hal yang sama ya, sama-sama infeksi HIV. Cuman kalau sudah AIDS ini memang infeksi HIV yang sudah stadium lanjut. Ya, artinya seseorang ini terinfeksi HIV, tetapi karena mungkin belum memanfaatkan layanan kesehatan, belum berobat, sehingga kondisinya makin buruk karena virusnya makin berkembang, menggerogoti kekebalan tubuh, sehingga muncul gejala-gejala seperti diare, kepanjangan, terus kemudian ada muncul herpes, kemudian ada kandidiasis ya, jamur di mulut ya, seperti itu ya. Jadi AIDS adalah bagian dari HIV yang memang stadium lanjut karena memang keterlambatan dalam penanganan. Begitu Mas Imam. Ya. Kalau kemarin sempat dimediakan itu 1.800 berapa? Itu AIDS atau HIV Pak Gun itu di angka itu? Jadi untuk itu kumulatif ya. Jadi ya HIV ya, HIV dan AIDS ya. Sekarang ini porsinya yang untuk AIDS di beberapa tahun terakhir ini seseorang ini lebih ketemunya pada saat masih stadium HIV. Oh gitu ya? Ya, jadi kondisi fisiknya masih bagus ya, tidak sampai yang tadi sudah AIDS ya. Artinya kalau kita tadi disampaikan bahwa
penemuan terkait kasus HIV di Kabupaten Grobogan itu ada 1.802 itu dari 22 tahun terakhir. Oh gitu. Jadi ya? dari tahun 2002 sampai 2024 ya bulan Oktober ini. Jadi di angka 1.802. 1.802. Jadi dari 1.802 itu 527 diantaranya itu sudah meninggal dunia. Jadi begitu Mas Imam. Dan untuk saat ini akhir-akhir ini di beberapa tahun inilah kita jalankan kegiatan screening. Jadi lebih banyak ketemu ketika dia masih dalam kondisi HIV. Ini tentu lebih mudah ditangani. Contoh saja ini tahun 2024 ini sampai bulan akhir Oktober itu ada 150 kasus HIV yang ditemukan. Oh, gitu. Jadi begitu. Jadi tahun kemarin ada 180-an, tahun sebelumnya ada 198. Jadi dalam beberapa tahun memang terjadi peningkatan kasus ya. Ini artinya memang kinerja kita dalam melakukan pemeriksaan atau deteksi dini pada kelompok-kelompok risiko tinggi ini membuahkan hasil ya. Lebih baik dia ketemu di awal supaya lebih mudah ditangani. Jadi begitu. Berarti angka di tahun 2024 itu ada 150. Itu sampai Oktober. Sampai Oktober ya? Iya. Artinya dibanding tahun 2023 kemarin mengalami peningkatan ya? Ini kemungkinan yang akan meningkat kalau nanti kita rilis sampai akhir tahun kan gitu. Oke pemirsa, jadi di Kabupaten Grobogan sendiri itu masuk kategori 5 besar untuk penyakit AIDS ya, dari 35 kabupaten kota itu HIV maksud saya HIV-nya. Terus Pak Gun, sebetulnya langkah-langkah apa dari Pemkab Grobogan, terutama Dinas Kesehatan itu yang sudah ditempuh? Itu saya lihat juga sosialisasi screening itu juga sangat digalakkan. Tapi kalau melihat angkanya tetap ada peningkatan. Sebenarnya apa yang dilakukan Pemkab Grobogan? Ya sebetulnya kalau terkait dengan HIV ini kan seperti fenomena gunung es. Ya makin kita aktif melakukan kegiatan screening pada kelompok-kelompok risiko tinggi terinfeksi, ini tentu akan ditemukan. Gitu. Jadi kita melakukan upaya ya deteksi dini lebih awal itu yang utama ya. Jadi pada kelompok risiko tinggi diantaranya ya satu itu ibu hamil. Ibu hamil itu wajib juga mengetahui status HIV-nya. Gitu ya. Karena kita ada amanah di dalam Perda nomor 4 tahun 2014 ya, itu Perda terkait penanggulangan HIV di Kabupaten Grobogan. Itu kita kan memang ada amanah untuk perlindungan ibu dan anak. Maka kemudian ibu hamil ini juga harus mengetahui status HIV-nya. Jadi dites. Kemudian juga ada populasi-populasi kunci ya, seperti yang dilokalisasi. Itu juga kita lakukan tes di sana. Terus kemudian juga di tempat-tempat hiburan itu kita juga berkoordinasi ya dengan pemilik hiburan itu untuk kita lakukan tes juga. Di sisi lain juga ada calon pengantin. Calon pengantin kita berikan layanan tes juga. Jadi memang prinsip dari tes untuk HIV ini sukarela. Jadi yang bersangkutan itu dikonseling dulu, diedukasi, ada kesadaran untuk ikut tes, ya baru kita tes. Jadi seperti itu. Kalau melihat angkanya Pak Gun, itu yang kena HIV, itu yang seusia anak-anak pelajar sekolah itu ada nggak masuk yang sudah terjangkit kena HIV itu? Jadi untuk yang usia remaja juga ada. Ada juga ya? Ada juga, karena mungkin juga karena pergaulan ya. Pergaulan itu, terus kemudian bahkan juga yang untuk anak-anak, yang bayi itu kan salah satunya ini sudah bisa ditekan lah, jarang sekali kejadiannya karena tadi sudah ada kesadaran ya ibu hamil tadi ya. Ibu hamil kita tes. Jadi sebelum ibu hamil ini melahirkan, tentunya kalau dia HIV kita persiapkan. Biasanya kita persiapkan untuk tidak lahir normal, jadi harus sesar kan begitu. Jadi itu terus kemudian untuk usia yang paling banyak ya usia produktif ya, rata-rata usia 30 tahun ke atas, yang dimana memang mobilisasinya cukup tinggi ya karena sudah bekerja mapan, apalagi kemudian punya duit ya, terus kemudian mobilisasinya tinggi, itu kelompok-kelompok usia ini yang mendominasi gitu. Oke pemirsa Jateng TV, bisa Grobogan,
ternyata Dinas Kesehatan sudah mengupayakan baik bentuk sosialisasi, screening, terutama ibu hamil itu sudah ada pelayanan untuk mengetahui sejak dini apakah bayi yang atau janin yang ada dalam kandungannya itu terjangkit HIV atau tidak. Di sisi lain, angka itu tidak lepas juga untuk kalangan anak pelajar dan remaja. Bahkan di usia 30 tahun, data screening cukup banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, itu sejauh mana upaya yang dilakukan Pemkab Grobogan dalam hal ini Dinas Kesehatan, screening yang sudah dilakukan, bentuknya seperti apa, kita lihat yang satu ini dulu.